Saya minta tolong Ustaz, anak saya selesai kuliah, belum mengajar. Bisa anak saya mengajar di sini Pak Ustaz? Baik, kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana kalau suami melarang istrinya mengaji? Bang, kewajiban abang 5: kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Semestinya abang mendatangkan guru mengaji ke rumah, mengajarkan aku baca Quran, mengajarkan aku akidah, mengajarkan aku fikih, mengajarkan aku akhlak, mengajarkan aku Quran, mengajarkan aku hadis. Tapi karena kau tak sanggup mendatangkan Ustadz Somad membuat pengajian di TK Az-Zahra, Ustadz Dr. Hanafi, Ustadz Zul Ikrami, Ustadz Al-Nob Dinar, Ustadz Abdul Somad, izinkan aku mau pergi pengajian. Hai suami-suami, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan bini kalian mengaji. Jangan takut bini kalian bercampur sama laki-laki, karena di majelis ini yang laki-laki cuman saya saja. Tak ada bercampur di sini sama laki-laki. Jadi suami-suami yang tak mengasihi bininya mengaji itu mesti kita kasih tahu. Potongkan video ini nanti, kirimkan ke grup laki-laki melarang bini mengaji. Sedangkan mengaji adalah kewajiban setiap muslim. Macam mana ibu tahu cara wudhu kalau tak ngaji? Macam mana tahu cara membaca Quran, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah kalau tak ngaji? Macam mana ibu tahu cara sholat kalau tak mengaji? Maka mengaji hukumnya wajib, karena beramal wajib. Sholat hukumnya wajib. Tak sah sholat kalau tak berwudu. Maka kalau begitu berwudu hukumnya wajib. Airnya dalam sumur, kalau tak ada timba, air tak dapat, maka membeli timba itu wajib. Sumurnya dalam, kalau tak pakai tali tak bisa air, maka membeli tali hukumnya wajib. Kalau ditanya orang apa hukum mengaji, tak sah solat kalau tak berilmu, maka mengaji hukumnya wajib. S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih. Itulah dia Ustadz Zul Ikrami, dosen pasca sarjana. Bukan Ustadz ecek-ecek yang saya bawa kemari ini. Imam besar Masjid Agung An-Nur. Bisa Ustadz Zul Ikrami ngajar ke Ma'an Azhar? Siap bang, adik kelas saya. Ustadz Hanafi, doktor. Ustadz Al-Nob Dinar, ketua yayasan tabung wakaf umum. Siap komandan. Datang mereka kemari. Tiga-tiganya alumni Al-Azhar Kairo, Mesir. Ibu tinggal datang, duduk, ngaji. Datang, duduk, diam. Bercakap-cakap sikit tak apa-apalah, tanya kawan. Apa susahnya mengaji sini? Tidak diwajibkan iuran seragam, tidak ada iuran kue kotak. Saya bukan mau ngasih tahu ibu, jangan ibu tersinggung. Ini mau ngasih tahu suami kalian yang tak mengizinkan. Saya sedang bercakap sama orang itu sekarang di kamera ini, di kamera ini. Jangan ibu tersinggung dengan cakap saya ini. Apa kalian melarang bini kalian datang mengaji kemari? Tidak ada wajib seragam, tidak ada iuran itu ini. Ini udah masuk tahun ke-4, tak ada iuran itu ini. Datang aja duduk mengaji. Anak-anak dari maghrib ke isya mengaji di sini. Ibu-ibu sore Jumat dari asar ke maghrib mengaji. Bapak-bapak semua, ibu campur semua habis subuh Rabu. Apalagi kurang? Supaya apa? Supaya apalah guna Ustaz Abdul Somad tinggal di situ, bukan ada pengajian, jumpanya pun payah. Jangan sampai orang bercakap begitu. Apa guna dia tinggal di jalan Kamboja itu? Bukan pernah nampak mukanya. Kau yang tak pernah datang.
Betul? Betul kata ibu-ibu ni. Kalau wanita ingin hijrah, apa yang dilakukan terlebih dahulu? Hijrah maksud dia ini taubat. Itu maksudnya. Bukan hijrah pindah dari Rimbo Panjang. Pak Ustaz, aku mau hijrah. Kemana kau mau pindah? Maksudnya hijrah pindah meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa langkah pertamanya? Langkah pertama, menyesal dalam hati. Aku menyesal dulu tak bertudung. Aku menyesal dulu suka ngerumpi gosip. Aku menyesal dulu rambutku kucet 3 warna. Aku menyesal dulu bertato. Aku menyesal dulu pakai sabu narkoba ngisap ganja. Aku menyesal dulu memakaikan susu. Aku menyesal lakiku ku kasih tai hidung biar supaya dia patuh sama aku. Aku menyesal kudukunkan mertuaku. Menyesal dulu. Setelah menyesal dalam hati, istighfar di lisan. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Dihitung 100 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Pelan. Saya heran menengok orang bisa istighfar cepat-cepat. Apa yang lo? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar. Habis istighfar, salat sunat taubat. Usolli sunnat taubat. Katanya mandi taubat Pak Ustaz. Bagus, niat mandi taubat. Aku niat mandi taubat lillahi ta'ala. Di mana mandi taubat Pak Ustaz? Di kamar mandi lah. Di kolam renang Pak Ustaz. Bagus. Di kolam ikan jangan. Dipancing bapak-bapak itu nanti disangkanya ikan duyung. Pertama, menyesal. Kedua, istighfar. Ketiga, mandi taubat, sholat sunat taubat. Habis itu meninggalkan semua yang haram-haram. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sudah meninggalkan yang haram-haram, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau kita kasih uang ke orang tua tanpa sepengetahuan suami? Kalau dapat ibu menantu yang baik, belum lagi alunta kile ala takalam, belum lagi nampak di mata, budah tekalam. Apa kata dia? Dek, kirimkan transfer bulan ini untuk ayah ibu kita ya. Itulah kalau dapat suami yang soleh, yang baik. Karena emak ibu sama bapak ibu itu emak dia juga. Kalau emak dia jelas mengandung dia 9 bulan 10 hari. Tapi ibu kan bukan emak dia, tapi ibu mau mengasihi anak gadis ibu ke dia. Lebih hebat emak dia atau ibu? Lebih hebat ibu lah. Emak dia memanglah emak kandung dia, tapi ibu kan emak mertua dia. Mau pula mengasihi anaknya ke dia. Dikandung, disusukan, disekolahkan, dikasih baju, dikasih duit, dah besar kasih ke orang. Kan luar biasa itu. Jadi sebetulnya laki-laki itu yang mengasihi. Tapi kalau perempuan mengambil duit belanja diam-diam dikasihkannya ke ayahnya, ke emaknya, itu pencuri namanya. Mencuri. Tapi kalau ibu punya pekerjaan, ibu ASN, ibu pegawai, ibu punya kebun, punya kos-kosan, duit ibu yang ibu kasih, maka suami tidak ada hak, karena itu milik ibu. Harta ibu atau harta dia. Kalau harta dia ibu mesti izin. Tapi kalau harta ibu, ibu boleh kasih karena itu bukan milik dia. Jelas? Jelas atau tak jelas? Jelas. Ketika seorang meninggal,
apakah otomatis dia bertemu dengan saudara keluarga yang sudah meninggal terlebih dulu? Man zalladzi yashfa'u indahu illa, siapa yang bisa menolong kecuali dengan izin Allah. Mana dalil bahwa saya kalau meninggal jumpa saya dengan emak saya? Ayat Quran, alhaqna bihim dzurriyyatahum, aku akan pertemukan mereka dengan keluarga mereka. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi tidak ada jaminan kalau mati otomatis ketemu, enggak. Tapi kalau izin Allah tak mustahil berjumpa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Mudah-mudahan kalau mati kita jumpa kita dengan orang-orang yang kita rindu dan kita sayang, insyaallah. Infak subuh di rumah kita bagusnya kemana diberikan Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Siapkan 1 kotak kaleng susu atau kresek, 1 genggam beras, masukkan 30 kali masak, 30 genggam, terkumpul. Ibu segenggam, ibu segenggam, ibu segenggam. Kemana diserahkan? Panti jompo, panti yatim, fakir miskin, duafa. Cari tetangga-tetangga kita di jalan Kamboja ini dulu. Tetangga kita itu berapa rumah dari kita? 40 ke muka, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Begitu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau saya di sini 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana. Ustazah cari, bergerilyalah ustazah nih mencari mana yang perlu beras. Di data rumahnya ini. Jangan sampai ada yang tak makan. Saudara saya, keluarga saya yang ada di kisaran Kabupaten Asahan, yang ada di Medan, yang ada di Pelelawan, kalau mati sakit saya di sini, orang tuh dulu datang atau orang jalan Kamboja? Inilah saudara kita. Inilah saudara kita. Ini bukan main lagi video call. Kalau pesta datang. Rupanya kalau kau mati, keluarga kau yang jauh itu datang dulu. Tetangga kita itulah yang datang. Maka bagikan kepada tetangga, kawan, jiran, sahabat. Kenapa mesti sedekah subuh? Karena di waktu subuh malaikat mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ni kasih dia ganti, ya Allah. Itu maka ada istilah sedekah subuh. Ini panjang ini, nantilah belakangan. Apa hukum menikahi sepupu dari ibu dan sepupu dari ayah? Di Jawa biasa orang menikah dengan sepupu. Ini ayahnya, ini ayahnya, adik-beradik, anaknya nikah di pondok Lirboyo. Anak Pak Kiai dengan anak Pak Kiai nikah biasa. Di tempat kita pantang, semarga, sesuku, sekampung tak boleh nikah. Kalau adat, tapi kalau agama boleh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Katanya nikah sekampung tak boleh Pak Ustaz. Ya tak boleh, banyak kali. Sekampung pula nikahinya. Jadi nikah sepupu ayahnya adik-beradik boleh, emaknya adik-beradik hukumnya boleh. Orang Arab tu biasa memanggil perempuan tu binti ammi. Binti anak ammi pakcik. Ya binti ammi kata. Hai anak pakcikku. Maksudnya anak pakcik sepupu lah itu. Kenapa mereka biasa menikahi sepupu? Saya dulu tak paham. Kenapa lah orang ni suruh nikah sepupu? Sekarang baru saya paham. Anak saya kan laki-laki dua-dua. Anak pertama Mizian Haziq Abdillah, anak kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Tak ada anak perempuan. Jadi saya mau mereka ni menikah dengan perempuan yang saya kenal dengan baik. Yang dikenal baik itu keluarga.
Kalau nikah dia dengan orang lain takut kita. Ya kalau dia baik, oh diracunnya aku nanti. Ya ada ketakutan kita, baru saya paham. Oh patutlah orang dulu suka menikahkan anak dengan keluarga, karena sudah kenal dengan baik. Dua kali kita dipandangnya. Pertama dipandangnya kita sebagai mertua, kedua dipandangnya kita sebagai keluarga. Andai aku tak nikah pun anak dengan anak kau pak, kau tetap keluarga aku. Kan indah itu. Kalau cuma menantu satu saja hubungannya. Itulah kenapa banyak orang menikahkan anaknya dengan sepupu dan lain sebagainya. Jadi kalau ada ibu rencana mau menikahkan anak sama sepupu, nikahkanlah, bagus. Tapi jangan dipaksa. Jangan dipaksa, kasihan, menderita dia seumur hidup. Apa hukumnya kalau kita sholat tahajud tapi belum tidur? Habis isya nonton sinetron, nonton Korea, nonton India, nonton bola. Pas jam 2 namanya bukan tahajud, namanya qiyamul lail. Tapi kalau sempat tertidur sebentar waktu iklan 5 menit tertidur, tahajud namanya. Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau tak ada tidur namanya qiyamul lail. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Jangan gara-gara nunggu tidur tak tahajud-tahajud. Jangan gara-gara nunggu tidur tak sholat malam. Sholat aja. Berdosakah saya jika saya punya tabungan di luar pengetahuan suami saya untuk menolong dia dan menolong anak istri? Karena kalau dibelanjakan semua jor-joran sekarang, tak selamanya ikan banyak, tak selamanya laut pasang. Hidup ada pasang surut, simpan, tapi bukan sebagai kepentingan pribadi. Bukan ibu kasih ke emak ibu, ke ayah ibu, bukan kasih ke keluarga, bukan pula dibelikan macam-macam, tapi untuk persiapan masa genting. Itu namanya siasat ekonomi. Bagaimana caranya agar kedua orang tua saya bisa rajin sholat? Dibawa menengok orang sakit, bawa dia ke rumah sakit. Ini balik dari sini langsung kok bawa ke rumah sakit. Tahu saja jauh dipanam dia banyak rumah sakit. Tunjukkan dia, masukkan ke ruang ICU, izin sama polisi, izin sama security. Pak security, mana yang paling gawat darurat di sini? Yang kira-kira judul lagunya setengah napasku pergi. Hanya tunjukkan sama dia. Bisikkan ke telinga dia, ya. Itu ya, ngeri. Itu malaikat maut udah disimpang panam tuh. Bawa menengok orang mati. Kalau perlu masukkan dia ke liang lahat. Ikut dia memegang jenazah, meletakkan jenazah, memasukkan ke liang lahat, membuka penutup wajah, menempelkan hidung ke tanah. Itu pendidikan luar biasa. Ceramah Ustaz Somad udah tak masuk lagi, tak mempan. Menengok langsung jenazah, itu panas dingin badan dari situ. Terbayang-bayang nanti gimana kalau aku mati nanti. Doakan supaya dapat hidayah. Ya Allah, berikan ayahku ni hidayah. Apalagi pas dia ada nonton TV situ kuat-kuat. Ya Allah, kasih ayahku ni hidayah, ya Allah. Nonton TV aja kerja dia. Janganlah begitu, kata dia. Aku baru menumpang di rumah kau sehari. Gitulah kasarnya kau. Kau kusekolahkan sampai 25 tahun. Tak pernah aku cakap kasar ke kau. Kan menyentuh hati kita dibuat. Kalau sedang sholat terus keluar angin, hukumnya batal. Kalau sedang sholat anginnya kecil, ditahan, makruh. Ditahannya angin sampai biru mukanya menahan angin, makruh hukumnya. Menahan angin itu hukumnya makruh. Kalau dilepaskannya sholatnya batal, pergi dia berwudu, wudu lagi. Menurut Ustadz bagus kami tahan atau kami lepaskan? Tergantung anginnya. Kalau puting beliung jangan ditahan, mau naik dia ke utak.
Kalau rasa-rasanya udah keluar, rasa-rasa tidak, rasa-rasa kentut, rasa-rasa tidak, cemana? Batalkah solat? Tidak batal solat hatta tasma'a sautan au tajidarihan, sampai kau dengar bau dan kau cium, sampai kau dengar suara. Terdengar suara baru batal, atau tak dengar suara tapi tercium bau. Karena ada yang tak bersuara tapi berbau luar biasa. Jelas? Bagaimana harta didapat selama perkawinan di atas namakan istri? Ini suaminya ini kalau mati tidak kena azab kubur. Kalau ada laki model begini, beli rumah nama bini, beli mobil nama bini, beli ini nama bini, sejak nikah sampai mati semua nama bini. Kalau ada laki model begini, ini kalau dia mati dia tidak kena azab kubur. Kata malaikat, yang ini tak usah kita azab karena udah azab kali di rumah. Sampai-sampai hewan kurban pun atas nama bini. Berikut ini penyembelihan hewan kurban. Bapak Dr. Randos Prawiro, Bapak Insinyur Sunyoto, Bapak, pas nama terakhir nama bini. Ditanya kawan-kawan yang 6 orang, kok kenapa bini? Aku takut. Tapi kau pemberani, tukang sembelih kurban. Aku memang berani, tapi biniku lebih berani lagi. Beli rumah atas nama bini, beli mobil atas nama bini, beli tanah atas nama bini. Mati, cemana emaknya mau dapat warisan? Cemana ayahnya mau dapat warisan? Semua dipegang bini. 4 bulan 10 hari cuman bini itu sendiri. Habis itu dipinang brownies merondong manis. Siapa yang menikmati harta itu? Habis diambil brownies. Ibu, kalau saya menjelaskan ini, ibu jangan tersinggung. Saya tidak memposisikan ibu sebagai bini. Saya memposisikan ibu sebagai seorang ibu dari anak laki-laki. Ibu kan punya anak laki-laki. Nanti anak laki-laki ibu menikah, menantu ibu asal beli nama dia, asal nama dia. Bahaya itu. Jelas? Nah, jadi jangan ibu posisi ini ustaz ini nyindir aku, enggak. Saya tidak melihat ibu sebagai seorang istri bapak. Saya melihat ibu sebagai seorang ibu dari anak laki-laki. Tak habis-habis kertas nih, tengok. Saya seorang istri bekerja dalam rumah tangga. Saya lebih berperan dalam urusan biaya. Suami bekerja tapi tak cukup. Sudah dibicarakan untuk cari tambahan tapi suami santai saja. Apakah saya masih sabar saja, Pak Ustadz? Ibu, jangan semuanya ibu selesaikan sendiri. Nanti pecah pembuluh darah, ibu stroke. Jangan semuanya ibu pikirkan sendiri. Uang anak sekolah, uang air, uang listrik, laki tak mau kerja, nanti pam, pecah. Jadi ibu, menurut ajaran Islam, ibu panggil wali ibu. Wali ibu ada 6. Ayah ibu, atuk ibu, abang ibu, adik ibu laki-laki, abang ayah ibu, adik ibu laki-laki. 6 wali tadi memanggil pria lesehan tadi. Sini kau pria lesehan. Kenapa kau tak mau kerja? Tak kasihan kau nengok anak kemanakan kami ini. Kalau kebetulan suku Minangkabau, tambah lagi dari wali ini ninik mama. Ninik mama ini pelindung ibu. Batangnya tampe basanda, daunnya tampe banaung, akarnya tampe baselo. Didulukan selangkah, ditinggikan sarantiang. Dari mana Ustaz kok? Kamu dari Pariaman. Oh, balancik-lancian ai rumah awak je dah kek bana mah. Jadi ibu jangan pecahkan sendiri, Bu.
Ustaz ini menasihati kami ini lebih tua dari Ustaz. Saya tidak menasihati ibu. Ibu punya anak perempuan, ibu nasihati anak ibu. Kalian santri-santri, nikah kalian nanti. Kalian di sini dididik, dihormati, dimuliakan, dihafal Quran. Tapi malang tak dapat ditolak, untuk tak dapat diraih. Mana tahu kita jodoh entah macam mana ke depan. Jangan mau kalian dibodohi laki-laki. Kalau macam-macam dia panggil wali. Apalagi ada di antara wali itu polisi, tentara, bagus. Letakkan pistol di atas meja, pak, macam-macam kau. Pecahkan ginjal kau nanti. Jangan biarkan anak perempuan kita teraniaya sama laki-laki yang tak bertanggung jawab. Bela anak perempuan. Saya tak ada anak perempuan saya. Mungkin itu juga takdirnya. Kalau ada anak perempuan saya, mungkin meninggal menantu saya itu. Itu dikasih Allah saya anak laki-laki. Bolehkah kuburan dalam rumah, Pak Ustaz? Apalah orang ini membuat kuburan dalam rumah? Atau di halaman rumah, Pak Ustaz? Ini kamar Nabi sama Aisyah. Ini kamar Nabi sama Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah. Meninggal Nabi, dibagi dua kamar itu. Satu makam Nabi, di sini kamar tidur Aisyah. Meninggal Abu Bakar, dikuburkan lagi di belakang Nabi. Meninggal Umar, dikuburkan lagi di belakang Nabi. Jadi 3 kubur di dalam kamar. Nabi, Abu Bakar, Umar, pasang tembok, di sini Aisyah. Itulah dalil ada kubur di dalam rumah. Tapi di Indonesia jauh berjalan lama, hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya menengok ada kubur dalam rumah. Tapi kalau kubur di depan rumah, itu banyak. Di Mandailing Natal, di Minangkabau, itu di beberapa tempat. Jadi orang menanamkan kuburan tidak di pemakaman umum, tapi di tanah. Ada positif, ada negatif. Positifnya apa? Anak tak bisa jual tanah. Dijual tanah, dalam kurung ada kubur. Tak mau. Tapi negatifnya, terpaksa dia mau jual tanah, dicongkel orang kubur kita. Jadi sebaiknya kubur pemakaman umum. Itu yang paling bagus. Almarhumah emak saya makamkan di pekuburan umum di kampung. Saya beli tanah 22 meter, ke belakang ke tepi sungai 60 meter. 22 meter, 60 meter. Saya kasih tahu sama sepupu-sepupu saya, kalian mau ku kasih tanah. Tanah apa, Mat? Tanah kuburan. Kalian kapling-kapling lah di situ. Belum ada yang mau lagi. Tapi yang dekat emakku itu jangan kalian pakai. Yang ini boleh kalian pakai. Tapi yang dekat emakku jangan. Kenapa? Karena aku kalau mati aku mau dikuburkan di situ. Kalau meninggalnya pas jadwal di Medan. Tapi kalau pas jadwal di Kalimantan, kuburkan aja di Kalimantan. Jangan bawa ke Medan. Kenapa? Karena tiket jenazah mahal. Transit pula di Jakarta. Sama kita sama pisang Ambon situ. Saya minta tolong Ustadz, anak saya selesai kuliah, belum mengajar. Bisa anak saya mengajar di sini, Pak Ustadz? Masukkan lamaran ke Ustazah Nisa. Nanti ada jadwal penerimaan, ada tes seleksi. Saya tak ikut-ikutan. Semua saya serahkan ke Ustazah. Mereka yang buat penerimaan, mereka yang menyeleksi, mereka yang meluluskan. Itu Ustazah An-Nisa. Dari dulu sampai sekarang saya serahkan ke Ustazah. Biasanya diurus Ustazah ini selesai. Apa pula salahnya memasukkan lamaran? Apa salahnya? Baik, tak salah. Apakah benar jika dalam suatu rumah yang tidak sholat, rumah itu tidak diberkahi, dicabut Allah rahmat dari rumah itu? Makanya suami nyuruh sholat, suami tak sholat, wali dipanggil untuk nyuruh dia sholat. Jangan sampai dicabut Allah rahmat dan barokah dari rumah itu. Mengenai berobat pakai kunyit, apakah itu termasuk syirik, Pak Ustadz?
Berobat pakai madu ada dalilnya karena masuk akal logis. Berobat pakai kunyit ada dalilnya. Kunyit itu diparut, habis itu diperas setengah gelas air kunyit, setengah gelas madu, diminum 7 malam untuk obat penyakit asam lambung. Asam lambung ini kalau sudah dia naik ke otak, bergoyang dunia ini, berpeluh keringat badan, namanya vertigo. Vertigo tak ada obatnya. Obatnya pergi ke pasar pagi, cari kunyit, induk kunyit, diparut, di blender tak pakai air, diperas pakai kain tipis, setengah airnya, setengah madu, minum mau tidur malam, jangan makan, jangan minum air kecil lagi. Bacakan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. 7 malam betul-betul sudah mencoba sehat. Adapun yang pakai jin, pakai orang bunian, pakai hantu lau, pakai, kita cukup minta kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan di bumi maupun di langit. Masalah proposal yang kami masukkan ke tabung wakaf umat, Yayasan Tabung Wakaf Umat di Palas. Nama ketuanya Ustadz Al-Nohbina, Abdul Somad salah satu pembina. Semua surat dimasukkan ke Ustadz Al-Noh. Saya nanti jumpa Ustadz Al-Noh. Ini habis ini saya berangkat ke Pangkalan Budi. Nanti saya sampaikan itu Ustadz Al-Noh. Itulah kali kita bersama di akhir majelis, mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam, sehat walafiat, umur kita berkah, anak cucu soleh dan solihah, negeri kita baldatun thayyibah maghfirun ghafur, diberikan pemimpin yang adil dan aman. Ala dunia al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama kami, wa'afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rizqi kami, wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, beri rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita sambung dalam kajian hari Jumat depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.